Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inaya Putri Ayu Lestari dari kelas 10-4, nomor absen 14. Di video ini saya akan menjelaskan tentang virus. Yang pertama, saya akan menceritakan sejarah perkembangan ditemukannya virus. Yang pertama, sejarah penemuan virus dimulai pada tahun 1883 setelah seorang ilmuwan yang berasal dari Jerman, yaitu Adolf Meyer, menemukan ada bintik-bintik warna kuning di daun tembakau. Setelah itu, Meyer mencoba mengekstraksi getah tembakau tersebut, lalu menyemprotkannya kepada tanaman tembakau yang sehat. Nah, ternyata tembakau yang sehat tersebut juga mengalami bintik-bintik warna kuning. Lalu Adolf meneliti getah tembakau tersebut menggunakan mikroskop. Ternyata tidak ditemukannya adanya bakteri, sehingga ia berkesimpulan bahwa makhluk yang menyerang tembakau tersebut bukanlah berukuran lebih kecil daripada bakteri. Dmitri Ivanovsky. Pada tahun 1892, ilmuwan asal Rusia Dmitri Ivanovsky melakukan penelitian yang serupa dengan Adolf, yaitu menyaring getah tembakau yang sakit. Nah, perbedaannya, Dmitri menyaring getah tersebut dengan saringan bakteri. Lalu hasilnya saringan tersebut disemprotkan pada tanaman tembakau yang sehat. Hasilnya tembakau yang sehat menjadi sakit. Yang ketiga, Martinus Beijerinck. Nah, ilmuwan ini berasal dari Belanda yang melakukan penelitian sama dengan penelitian sebelumnya. Bedanya, Martinus mencoba untuk menonaktifkan makhluk penyebab penyakit tersebut menggunakan alkohol. Hasilnya, alkohol tidak bisa menonaktifkan makhluk tersebut. Martinus menyebutkan sebagai virus lolos saring. Yang keempat, ada Wendell Stanley, ilmuwan asal Amerika Serikat. Stanley berhasil mengkristalkan makhluk penyebab penyakit pada tanaman tembakau pada tahun 1935. Kemudian penyakit tersebut dinamakan tobacco mosaic virus atau disingkat dengan TMV. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri virus. Yang pertama, virus bisa bersifat seperti benda hidup. Contohnya, bisa berkembang biak jika berada di dalam sel hidup. Yang kedua, memiliki satu asam nukleat, yaitu DNA atau RNA saja. Yang ketiga, virus bisa bersifat seperti benda mati. Contohnya, tidak melakukan metabolisme, tidak bernafas, tidak bergerak, dan berbentuk kristal jika berada di luar sel hidup. Yang keempat, berukuran sangat kecil, yaitu antara 20 dan 300 nanometer. Nah, selanjutnya, bentuk-bentuk virus. Yang pertama, berbentuk batang. Contohnya, TMV atau tobacco mosaic virus. Yang kedua, berbentuk bulat. Contohnya HIV. Yang ketiga, berbentuk filamen atau benang. Contohnya virus Ebola. Yang keempat, berbentuk huruf T. Contohnya bakteriofag. Yaitu struktur virus. Saya akan mencantumkan fotonya di sini. Nah, virus terdiri dari kepala, leher, ekor, papan dasar, jarum penusuk, kapsid, selubung ekor, serabut ekor, dan setiap virus memiliki satu asam nukleat, yaitu bisa DNA atau RNA. Selanjutnya, reproduksi virus. Reproduksi virus atau daur perkembangan
ada dua, ada litik dan lisogenetik. Nah, yang pertama saya akan bahas dengan daur litik. Di sini ada proses adopsi atau penempelan. Yang kedua, infeksi atau injeksi atau penetrasi. Yang ketiga, ada sintesi dan replikasi. Yang keempat, perakitan atau assembling. Yang kelima, lisis atau litik. Nah, di sini bisa disingkat dengan adisi pelit. D itu adsorpsi, I infeksi, C sintesis, P perakitan, lisis atau litik. Nah, terjadinya daur litik disebabkan oleh ketahanan sel inang lebih lemah daripada daya infeksi virus. Akibatnya, sel inang akan pecah dan mati, serta akan menghasilkan virion baru. Yang kedua, daur lisogenik. Daur lisogenik terjadi jika pertahanan tubuh inang lebih kuat daripada daya infeksi virus. Pada daur ini, sel inang masih bisa bereproduksi dengan normal dan tidak akan langsung pecah. Akan tetapi, DNA virus bakteriofag akan berinteraksi dengan kromosom sel inang berbentuk profag. Saat sel inang yang mengandung profag tersebut membelah diri, barulah profag akan diwariskan ke sel berikutnya. Di daur lisogenik, setelah proses infeksi akan terjadi proses penggabungan. Jadi di daur lisogenik ditambahin terjadinya proses penggabungan. Jadi bisa disingkatkan dengan, atau biar lebih jelasnya, adi gabung si pelit seperti sebelumnya. Jadi cuma ditambahin penggabungan saja di daur lisogenik ini. Manfaat virus. Yang pertama, virus memiliki selubung yang tersusun dari subunit protein. Protein selubung dari virus ini bisa dimanfaatkan untuk membuat vaksin protein agar terbentuk respon kekebalan tubuh untuk melawan penyakit. Yang kedua, bisa digunakan untuk terapi gen melalui rekayasa genetika. Yang ketiga, pengobatan secara biologis, yaitu dengan melemahkan atau membunuh bakteri yang bersifat patogen. Yang keempat, sebagai biopestisida, yaitu pestisida biologis di bidang pertanian yang tidak mencemari lingkungan. Yang kelima, produksi interferon, yaitu senyawa yang mampu mencegah replikasi virus di dalam inang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau penjelasan yang kurang dimengerti. Mohon maaf, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.